Hai guys, apa kabar? Hari ini aku mau membahas film berjudul Slither 2024. Film ini mengisahkan tentang seorang penebang kayu yang tanpa sengaja membunuh sahabat anaknya. Bukannya bertanggung jawab, ia justru menutupinya selama 20 tahun. Namun suatu hari rahasianya terbongkar, hingga akhirnya dia bersama keluarganya harus menerima konsekuensi dari perbuatannya di masa lalu. Sebelum ke alur, kalian subscribe channel ini dulu ya, jangan lupa di like dan share. Juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Berlatar di sebuah hutan Vosges, tepatnya di kabin, terlihat bocil bernama Lukas dipaksa menahan beban yang sangat berat. Melihat anaknya lemah, ayahnya bernama Louis langsung bertindak kasar, lantas Lukas yang takut memilih pergi. Sementara di sisi lain, sahabat Lukas bernama Matthias merasa senang karena dibelikan sepeda baru dari ayahnya. Namun sesaat kemudian, Matthias yang melihat Lukas lari-larian bergegas mengejarnya. Oh putain. Saat Matthias heran melihat pipi Lukas, pandangan mereka langsung teralihkan oleh sebuah bangkar tua. Dengan adanya Matthias yang menemani bermain, rasa sedih Lukas jadi terobati. Setelah cukup puas, Lukas pamit pulang. Dan di saat itu pula, Matthias meminta Lukas untuk melawan jika ayahnya menyakiti lagi. Keesokan harinya, Lukas diajak pergi oleh ayahnya. Di perjalanan, Louis yang ingin sebat menyuruh Lukas ambilkan rokok. Tetapi Lukas menolak karena ibunya berpesan untuk melarang. Akibat tidak fokus, Louis menabrak Matthias. Ketika dicek, Louis panik mendapati Matthias sudah tewas. Lantas tak ingin dipenjara, Louis menghilangkan barang bukti. Setelah melihat kegilaan ayahnya, Lukas diminta untuk merahasiakan ini semua dari siapapun. Ketika melanjutkan perjalanan, mereka diberhentikan oleh ayah Matthias bernama Francis karena sedang mencari Matthias yang belum juga pulang. Tapi tentunya, Louis pura-pura tidak tahu. Namun saat mereka pergi, Francis merasa heran melihat Lukas menangis seperti memendam sesuatu. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Lukas yang sudah dewasa tinggal bersama pacarnya bernama Julie. Di saat itu pula, Lukas syok parah saat mendapat kabar orang tuanya meninggal akibat kebakaran. Singkat cerita, setibanya di pemakaman terlihat Julie dan temannya bernama Arnaud turut hadir untuk menemani Lukas. Selesai pemakaman, Lukas merasa sedih saat melihat kondisi rumah orang tuanya yang hanya tinggal runtuhan. Walau tidak dapat warisan, setidaknya Lukas masih memiliki satu barang peninggalan ayahnya. Di tengah mengemas mesin permainan, Lukas merasa canggung ketika bertemu kembali dengan Francis yang kini memakai kursi roda. Francis pun meminta maaf karena dirinya tidak bisa hadir di pemakaman. Lalu setelah berkenalan dengan Julie dan Arnaud, Francis mengajak Lukas bersama dua temannya mampir ke rumah untuk ngopi-ngopi. Lagi pula ia sudah lama tak berjumpa dengan Lukas. Namun meski Lukas berusaha menolak, Julie tidak enak menerima ajakan Francis. Lantas tak ada pilihan, Lukas pun menyuruh Arnaud membereskannya dan segera menyusul ke rumah Francis. Sontak Arnaud sangat kagum melihat Francis begitu kuat. Di dalam, Francis yang tinggal sendiri setelah kematian anak dan istrinya mulai menceritakan awal mula ia mengalami kelumpuhan, di mana ia yang bekerja sebagai penebang kayu mengalami kecelakaan sewaktu ia mengangkut kayu 500 kg menuruni gunung menggunakan kereta luncur yang hanya mengandalkan kaki sebagai rem. Saat Julie penasaran ingin melihat kereta luncur, Francis menunjukkannya. Ah oui? Hampir saja, entah Francis sengaja atau tidak. Kemudian Francis meminta Lukas untuk mengambilkan miniatur kereta luncur. C'est vous qui l'avez construit? Ah, c'est ça votre shit?
Franchement, ça a pas l'air si dangereux. Setelah melihat bentuknya, Arnaud merasa itu tidak terlalu berbahaya seperti yang dikatakan Francis. Mendengar itu, Francis berkata tidak akan tahu jika belum merasakannya. Sekembalinya ke rumah, Francis meminta Lucas membuatkan kopi, sementara dia ingin ke bengkel kerjanya untuk mengambil sesuatu. Teringat dengan Matthias, Lucas tiba-tiba berhalusinasi melihat Matthias. Di satu sisi, tanpa sepengetahuan Lucas, Julie kini sedang hamil. Arnaud menyarankan agar Julie memberitahu Lucas, namun Julie takut Lucas marah. Terlebih ia tahu Lucas tidak ingin memiliki anak. Mendengar itu, Arnaud berkata, walau bagaimanapun Lucas harus bertanggung jawab. Faut pas se mettre dans des états. Jouer ici. Saat Francis kembali datang, ia membawa kotak besar berisi foto-foto kebersamaan Lucas dengan Matthias, di mana Francis berkata bahwa putranya tewas terjatuh ke jurang akibat hilang kendali di tikungan saat bermain sepeda. Tak cuma itu, di tahun berikutnya istrinya bundir karena tidak bisa menerima kematian Matthias. Mendengar itu, Lucas semakin bersalah sudah merahasiakan semua ini cukup lama dari Francis. Setelah seharian di rumah Francis, Lucas bersama yang lain pamit pulang. Et donc vous mettre chaud dans la voiture. Menyadari mobil Lucas mogok, Francis akan memanggil montir. Alors, il trouve service plus important à rentrer qu'à dormir ici cette nuit. Sesaat kemudian Francis memberitahu mereka jika montirnya bisa datang esok hari. Jadi Francis menawarkan mereka untuk menginap saja. Mendengar itu, Arnaud yang tak ingin berlama-lama di tempat ini berusaha memperbaikinya. Comme ça? Mendapati selang radiatornya putus, Arnaud meminta Francis untuk mencarikan penggantinya. Lantas Francis mengajaknya ke bengkel. Comment ça? Sungguh tidak terduga, Francis tiba-tiba memukuli Arnaud bertubi-tubi. Sementara itu, Lucas bersama Julie merasa heran Arnaud belum juga kembali. Lantas mereka memeriksanya. Mais pas beaucoup ici. Parti sans nous prévenir? Di tengah mencari, Francis datang dan membohongi mereka soal keberadaan Arnaud. Ia beralasan Arnaud pergi ke bengkel menggunakan mobilnya lantaran ia tidak memiliki selang radiator. Mereka merasa aneh karena Arnaud tidak memberitahu mereka. Ditambah lagi, ponsel Arnaud sulit dihubungi. Lantas supaya tidak dicurigai, Francis mengirim pesan kepada Lucas melalui ponsel Arnaud. Francis membuat Arnaud seolah-olah pergi jauh ke kota guna menahan Matthias bersama Julie. Hingga setelah berhasil membuat mereka mau menginap, Francis dengan sengaja menyuruh mereka untuk tidur di kamar Matthias. Setibanya di kamar, Lucas yang dihantui rasa bersalah kembali melihat Matthias, tapi kini agak mengerikan. Di tengah malam, Lucas tiba-tiba merasa gelisah. Entah kebetulan atau tidak, Lucas mendadak periksa ponsel Julie yang akhirnya kehamilan Julie diketahui Lucas. Dan benar, Lucas tidak mau menerima anak itu. Ah ouais, c'était un accident. Lui parle de ça avant de moi. Putain! Setelah puas meluapkan emosinya, Lucas kembali masuk dan tanpa sengaja ia menemukan ponsel Arnaud tersimpan di lemari. Berpikir Arnaud sudah pulang, Lucas pergi mencarinya. Lucas heran melihat Francis meninggalkan kursi rodanya. Dirasa Francis masuk ke basement, ia mencoba memeriksa. Sontak Lucas segera sembunyi saat melihat Francis akan keluar, tapi Lucas tidak sadar membuat suara berisik sehingga Francis mengetahui keberadaannya. Lucas menduga Francis menyembunyikan Arnaud di ruangan itu. Lantas setelah memastikan Francis sudah masuk ke rumah, Lucas segera mengeceknya. Di dalam, Lucas merasa ngeri melihat kondisi ruangan itu. Di saat itu pula, Lucas tak percaya menemukan orang tuanya ternyata masih hidup. Di satu sisi, Julie merasa harus berbicara dengan Lucas. Ia pun mencarinya walau keadaan gelap. Lucas? Di tengah mencari, Julie langsung teralihkan dengan ruang pribadi Francis. Ketika ia masuk, Julie syok arah melihat rancangan untuk membunuh Lucas dan orang tuanya.
kembali ke Lukas. Ketika tersadar, Lukas ketakutan mendapati dirinya terikat di alat kopret. Tak hanya Lukas, orang tuanya pun mendapat perlakuan yang sama. Setelah mengikat mereka, Francis mengungkapkan bahwa dirinya sudah tahu yang terjadi sebenarnya pada Matias. Karena saat itu, secara tidak sengaja, Francis menemukan barang bukti di mobil Louis. Kini, Louis dan keluarganya akan menerima pembalasan dari Francis. Kemudian, Francis memaksa mereka menggenggam tali dan berkata bahwa alat itu akan membuat mereka saling membunuh jika mereka melepaskan talinya. Di waktu yang sama, Julie memancing Francis keluar untuk menjebaknya. Sial, pintunya malah terkunci. Di saat itu pula Francis bangun, alhasil Julie langsung kabur. Sontak Julie panik saat melihat Francis berusaha masuk. Karena terjebak, Julie terpaksa kabur lewat jendela. Sungguh usaha yang sia-sia, Julie pun akhirnya tertangkap juga. Sementara di basement, Louis menyalahkan Lukas jika saja memberikan sebat, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Lukas kesal si ayah bukannya sadar. Lagi pula ulahnya ini juga membuat Lukas dihantui rasa bersalah selama 20 tahun. Lukas muak memiliki ayah yang pengecut. Mendengar perkataan Lukas yang ada benarnya, Louis memutuskan untuk mengorbankan diri. Terlebih Matilda juga tidak bisa menahan lebih lama. Matilda, Mengerikan, alat itu membelah tubuh Louis. Di tengah kepanikan, Louis menyuruh ibunya untuk melepaskan pengekang. Untung saja mereka berhasil selamat dari maut. Di satu sisi, Francis akan mengeksekusi Julie dengan mesin pemotong kayu. Setelah Francis bisa dikalahkan, Lukas dengan cepat melepaskan ikatan Julie. Panik melihat Francis menyalakan mesin, Julie berupaya melepaskan diri. Tepat pada waktunya, Julie dapat menolong Lukas. Setelah melumpuhkan Francis, Lukas membawanya ke basement, lalu segera menuntun ibunya keluar. C'est rien, regarde-moi. Regarde-moi, prends-moi dans les yeux. Allez. Tanpa mereka sadari, Francis sudah tersadar. Tiens, c'est bien. Untung saja Lukas bisa cepat menarik ibunya keluar dan mengurung Francis di basement. Sontak mereka panik melihat Francis berupaya keluar, lantas mereka bergegas kabur. Ternyata Arnaud berada di dekat mereka, tengah dikurung oleh Francis. Sontak mereka panik, Francis berada di dekat mereka, lantas mereka mempercepat jalan. Merasa bunker tua satu-satunya tempat aman, Lukas memilih tempat bermain suatu kecilnya itu sebagai persembunyian. Ketika berada di dalam, mereka terkejut mendapati jasad Matias diawetkan oleh Francis. Sesaat kemudian, mereka panik menyadari Francis mengurung mereka. Kini mereka terjebak bersama jasad Matias. Keesokan harinya, Julie membangunkan Lukas saat melihat pintu sudah terbuka. Lantas Lukas segera keluar untuk mengecek keadaan. Sontak Lukas panik melihat Arnaud terikat di kereta luncur. Ia pun segera menolongnya. Di samping itu, Julie yang menyusul dibuat pingsan oleh Francis. Saat Lukas berupaya melepas ikatan Arnaud, di saat itu juga dia melihat Francis mengikat Julie di pohon. Lukas yang akan menghadapi Francis meminta Arnaud bertahan. Akhirnya Lukas berhasil membunuh Francis. Di samping itu, Arnaud panik karena tidak sanggup lagi menahan.
Naas sekali, Arnaud tewas terlindas kereta luncur. Di saat itu juga, Lucas menyelamatkan Julie. Namun akibat itu perutnya tertancap besi. Julie pun tak bisa berbuat apapun ketika melihat Lucas tewas. Singkat waktu, beberapa petugas datang untuk mengevakuasi para jasad, sedangkan Julie bersama Matilda dibawa ke rumah sakit. Meski mereka selamat, Julie sedih karena harus membesarkan anaknya tanpa Lucas. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana guys filmnya? Sejak Francis tahu kematian Matthias yang sebenarnya, dia membuat rencana balas dendam dengan sengaja membakar rumah Louis untuk memancing kedatangan Lucas, dan kelumpuhan dia juga bagian dari rencana untuk menarik empati Lucas. Meski Lucas bisa membunuh Francis, sayangnya dia harus tewas. Oke, segitu aja dari aku. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.